Kamu merasa sehat dan bugar setiap hari? Tidak ada keluhan apapun? Hati-hati, kolesterol tinggi bisa menyerang tanpa kamu sadari. Tidak ada gejala, tidak ada tanda, tapi diam-diam merusak pembuluh darahmu dari dalam. Penelitian Jurnal Ilmu Kedokteran Indonesia di tahun 2025 menunjukkan kolesterol tinggi menyebabkan 27% kematian di Indonesia akibat penyakit jantung dan stroke. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar penderita baru tahu setelah terlambat, saat serangan jantung atau stroke sudah terjadi. Di video ini, Klinik 62 akan ungkap bahaya kolesterol, penyebab yang sering diabaikan, cara deteksi dini, dan terapi alami tanpa obat yang terbukti efektif. Plus, cara mengenali gejala stroke dalam hitungan detik. Tulis di komentar kapan terakhir kali kamu cek kolesterol. Jangan lupa subscribe Klinik 62 untuk info kesehatan terpercaya setiap minggunya. Apa itu kolesterol dan mengapa disebut silent killer? Kolesterol adalah zat lemak yang diproduksi oleh hati dan dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel, memproduksi hormon, dan membantu pencernaan. Yang menarik, tubuh kita sebenarnya sudah bisa memproduksi semua kolesterol yang dibutuhkan. Jadi, kolesterol dari makanan itu sebenarnya tambahan yang tidak perlu. Menurut Jurnal Kesehatan Amanah di tahun 2025, kolesterol terbagi menjadi beberapa jenis yang harus kamu pahami. LDL atau Low Density Lipoprotein adalah kolesterol jahat yang membawa lemak dari hati ke seluruh tubuh. Kalau kadarnya tinggi, LDL akan menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak yang menyempitkan arteri. Di sisi lain, HDL atau High Density Lipoprotein adalah kolesterol baik yang bekerja seperti petugas kebersihan. HDL membersihkan kelebihan kolesterol dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang. Semakin tinggi HDL, semakin terlindungi kamu dari penyakit jantung dan stroke. Ada juga trigliserida, sejenis lemak dalam darah yang digunakan sebagai energi. Kombinasi trigliserida tinggi dengan HDL rendah atau LDL tinggi sangat berbahaya. Penelitian di Journal of Clinical Nutrition di tahun 2023 menunjukkan kombinasi ini meningkatkan risiko serangan jantung hingga 40%. Kolesterol disebut silent killer karena tidak menimbulkan gejala sama sekali di tahap awal. Kamu bisa merasa sehat-sehat saja padahal pembuluh darahmu sudah menyempit. Gejala baru muncul saat sudah terlambat, ketika plak sudah sangat tebal atau bahkan pecah dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kadar kolesterol total diukur dalam satuan miligram per desiliter. Seseorang dianggap memiliki kolesterol tinggi kalau kadar totalnya melebihi 200 mg per desiliter. Kondisi ini dalam istilah medis disebut hiperlipidemia atau dislipidemia, yang artinya kadar lemak dalam darah tidak normal. Bagaimana kolesterol tinggi menyebabkan serangan jantung dan stroke? Proses kolesterol merusak pembuluh darah sangat kompleks dan terjadi selama puluhan tahun. Penelitian di Jurnal Ilmu Kedokteran Indonesia di tahun 2025 menjelaskan bahwa kadar LDL yang tinggi menyebabkan kolesterol beredar dalam darah lebih lama. LDL kemudian masuk ke dinding arteri melalui sel endotel yang merupakan lapisan terdalam pembuluh darah. Sel endotel semakin lama mengalami kerusakan karena berbagai faktor seperti tekanan darah tinggi, merokok, dan diabetes. Ketika endotel rusak, kolesterol LDL yang terperangkap akan teroksidasi oleh radikal bebas dan berubah menjadi LDL teroksidasi. Inilah yang memicu pembentukan plak aterosklerotik. Plak ini terdiri dari kolesterol, lemak, kalsium, dan sel-sel kekebalan tubuh. Seiring waktu, plak menebal dan mengeras, menyebabkan pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Diameter arteri menyempit dan aliran darah terhambat. Kondisi ini disebut aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Yang lebih berbahaya, plak kolesterol ini bersifat rapuh. Menurut penelitian edukasi stroke di tahun 2024, plak yang pecah akan memicu pembentukan bekuan darah. Bekuan ini bisa menyumbat pembuluh darah sepenuhnya atau pecah dan berpindah ke bagian tubuh lain. Kalau gumpalan menyumbat pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Kalau menyumbat pembuluh darah otak, terjadilah stroke. Data dari RSUD Zainuel Abidin Banda Aceh di tahun 2023 menunjukkan dari 1.250 kasus stroke, sebanyak 965 kasus adalah stroke iskemik yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah akibat kolesterol. Angka ini membuktikan betapa seriusnya dampak kolesterol tinggi terhadap kesehatan. Otak dan jantung adalah organ vital yang membutuhkan suplai darah terus-menerus tanpa henti. Kalau aliran darah terhambat meskipun hanya beberapa menit,
sel-sel otak dan jantung akan mati. Kerusakan ini bersifat permanen dan bisa mengancam nyawa. Penyebab kolesterol tinggi yang sering diabaikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kolesterol tinggi. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Beberapa orang mewarisi gen yang membuat tubuh memproduksi kolesterol berlebihan atau tidak bisa membuang kolesterol dengan baik. Kondisi ini disebut familial hiperkolesterolema dan memerlukan penanganan medis sejak dini. Untungnya, sebagian besar penyebab kolesterol tinggi bisa diubah dan dikendalikan. Yang paling umum adalah pola makan tidak sehat yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh banyak ditemukan di daging merah, daging berlemak, mentega, keju, dan produk susu tinggi lemak. Sedangkan lemak trans banyak ada di gorengan, biskuit, donat, dan makanan cepat saji. Penelitian di Journal of Clinical Nutrition di tahun 2024 menunjukkan konsumsi lemak jenuh berlebih meningkatkan produksi kolesterol LDL hingga 30%. Sementara lemak trans tidak hanya menaikkan LDL tapi juga menurunkan HDL, kombinasi yang sangat berbahaya bagi pembuluh darah. Gaya hidup malas bergerak atau kurang aktivitas fisik juga menjadi penyebab utama. Orang yang jarang olahraga memiliki kadar HDL lebih rendah dan LDL lebih tinggi. Aktivitas fisik membantu tubuh meningkatkan produksi HDL yang membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah. Merokok dan alkohol sangat merusak profil kolesterol. Rokok menurunkan kadar HDL dan merusak dinding pembuluh darah, membuat LDL lebih mudah menempel. Studi di tahun 2024 terhadap lebih dari 20.000 orang menunjukkan mengurangi konsumsi alkohol menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 23%. Stres emosional yang berkepanjangan juga meningkatkan kolesterol. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol yang memicu produksi kolesterol berlebih. Selain itu, orang yang stres cenderung makan berlebihan dan memilih makanan tidak sehat, yang semakin memperburuk kadar kolesterol. Beberapa kondisi medis seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan hipotiroid juga meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Obat-obatan tertentu seperti beta blocker, diuretik, pil KB, dan steroid bisa memengaruhi kadar kolesterol. Kalau kamu mengonsumsi obat-obatan ini, konsultasikan dengan dokter untuk pemantauan rutin. Gejala tersembunyi yang harus diwaspadai. Sebagian besar orang dengan kolesterol tinggi tidak merasakan gejala apapun di tahap awal. Inilah yang membuat kolesterol begitu berbahaya. Beberapa orang dengan masalah genetik mungkin memiliki santoma atau arcus cornea, tapi tanda ini tidak bisa diandalkan. Gejala baru muncul setelah pembuluh darah menyempit secara signifikan dan aliran darah terhambat. Menurut penelitian di tahun 2024, gejala yang paling umum adalah sesak napas, terutama saat beraktivitas fisik atau stres emosional. Ini terjadi karena jantung kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh. Nyeri dada atau angina adalah gejala serius yang tidak boleh diabaikan. Rasanya seperti tertekan, terbakar, atau panas di dada yang bisa menjalar ke dagu, punggung, atau bahu. Banyak orang salah mengira ini sebagai asam lambung, padahal bisa jadi tanda penyakit jantung koroner. Kadang plak kolesterol pecah dan tubuh membentuk gumpalan darah untuk memperbaikinya. Kalau gumpalan ini menutup arteri sepenuhnya, terjadilah serangan jantung. Gejalanya adalah nyeri dada sangat hebat, keringat dingin, mual, dan kesulitan bernapas. Ini adalah kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan segera. Stroke iskemik terjadi saat aliran darah ke otak terhambat. Sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Pasien stroke harus mendapat penanganan dalam waktu 3 jam pertama sejak gejala muncul untuk hasil optimal. Setiap menit sangat berharga karena semakin lama tertunda, semakin banyak sel otak yang mati. Cara mengenali gejala stroke dengan formula BFAST. Kemampuan mengenali gejala stroke sangat penting karena penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Ada formula sederhana yang mudah diingat. BFAST. B untuk balance atau keseimbangan. Perhatikan apakah orang tersebut kehilangan keseimbangan, merasa pusing, atau kesulitan berjalan. Ini bisa menjadi tanda awal stroke yang tidak boleh diabaikan. E untuk eyes atau mata. Lihat apakah ada gangguan penglihatan mendadak seperti pandangan buram, kelap-kelip, atau bahkan kehilangan penglihatan di satu mata. Gangguan penglihatan adalah gejala stroke yang sering terlewatkan. F untuk face atau wajah. Minta orang tersebut tersenyum atau ketawa. Perhatikan apakah ada asimetri pada wajah,
Apakah satu sisi wajah turun atau ujung bibir tidak sejajar? Ini adalah tanda klasik stroke yang mudah dikenali. A untuk arms atau lengan. Suruh orang tersebut mengangkat kedua lengan bersamaan. Apakah ada satu sisi yang jatuh atau tidak bisa diangkat? Kelemahan pada satu sisi tubuh adalah indikator kuat stroke. S untuk speech atau bicara. Dengarkan cara bicara orang tersebut. Apakah bicaranya pelan, kacau, atau tidak jelas? Gangguan bicara menunjukkan area otak yang mengatur bahasa sedang terganggu. T untuk time atau waktu. Kalau kamu melihat satu atau lebih gejala di atas, segera hubungi ambulans. Di Indonesia telepon 112 atau 119. Jangan membawa pasien sendiri ke rumah sakit karena ini akan menunda penanganan. Dengan ambulans, penata laksanaan bisa dimulai bahkan sebelum sampai rumah sakit. Pemeriksaan dan diagnosis kolesterol. Untuk mendiagnosis kolesterol tinggi, dokter akan melakukan pemeriksaan panel lipid yang mengukur LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Idealnya, kadar LDL harus di bawah 100 mg per desiliter. Kadar HDL minimal 40 mg per desiliter untuk pria dan 50 mg per desiliter untuk wanita. Trigliserida sebaiknya di bawah 150 mg per desiliter. Data Survei Kesehatan Indonesia di tahun 2023 menunjukkan perempuan lebih banyak mengalami kolesterol tinggi dibanding laki-laki. Sebanyak 13,8% perempuan memiliki kolesterol total tinggi, sementara laki-laki hanya 9,6%. Ini karena sistem hormonal perempuan lebih kompleks dan rentan terhadap perubahan, terutama saat menopause. Pemeriksaan kolesterol harus dilakukan secara rutin meskipun kamu merasa sehat. Orang dewasa sehat disarankan cek kolesterol minimal 2 tahun sekali. Tapi kalau kamu punya faktor risiko seperti riwayat keluarga, obesitas, diabetes, atau usia di atas 40 tahun, pemeriksaan harus lebih sering, minimal setahun sekali. Sebelum pemeriksaan, kamu biasanya diminta puasa 9-12 jam. Hanya air putih yang boleh dikonsumsi. Sampel darah diambil dari vena di lengan dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Hasil akan menunjukkan kadar masing-masing komponen lipid dalam darah. Di Indonesia, biaya pemeriksaan kolesterol lengkap berkisar antara Rp150.000 sampai Rp400.000 tergantung fasilitas kesehatan. Kalau kamu peserta BPJS Kesehatan Aktif, pemeriksaan bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit yang bekerja sama dengan biaya lebih rendah atau bahkan gratis. Terapi alami menurunkan kolesterol tanpa obat. Kabar baiknya, banyak orang bisa mengendalikan kolesterol hanya dengan menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten. Terapi alami ini sangat efektif terutama kalau kolesterol belum terlalu tinggi. Yang pertama adalah olahraga rutin. Penelitian di tahun 2024 menunjukkan olahraga meningkatkan HDL dan menurunkan LDL secara signifikan. American Heart Association merekomendasikan minimal 150 menit olahraga intensitas sedang per minggu, atau sekitar 30 menit sehari selama 5 hari. Kamu bisa memilih jalan cepat, berenang, bersepeda, atau jogging. Studi melibatkan 425 orang dewasa menunjukkan aktivitas fisik sedang hingga kuat menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar gula darah, dan meningkatkan HDL. Yang menarik, bahkan aktivitas ringan selama 15 menit setelah makan bisa membantu menyeimbangkan gula darah dan memperbaiki profil lipid. Diet sehat dan seimbang sangat penting. Perbanyak konsumsi sayur dan buah segar yang kaya serat. Serat larut membantu mengikat kolesterol di usus dan membuangnya sebelum diserap tubuh. Makanan kaya serat seperti oatmeal, kacang-kacangan, apel, dan pir sangat dianjurkan. Kurangi konsumsi daging merah dan daging olahan. Ganti dengan ikan berlemak seperti salmon, tuna, atau makarel yang kaya omega-3. Omega-3 membantu menurunkan trigliserida dan mengurangi peradangan. Hindari gorengan dan makanan tinggi lemak trans. Gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun untuk memasak. Penelitian menunjukkan minyak zaitun mengandung lemak tak jenuh tunggal yang meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Kacang almond, kenari, dan biji-bijian juga mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung. Tidur berkualitas selama 7-9 jam per malam sangat penting. Kurang tidur meningkatkan hormon stres yang memicu produksi kolesterol berlebih. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari untuk menjaga ritme sirkadian tubuh. Berat badan ideal membantu menurunkan kolesterol secara alami.
Penelitian menunjukkan penurunan berat badan 5-10% bisa menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida secara signifikan. Fokus pada penurunan berat badan bertahap melalui kombinasi diet sehat dan olahraga. Berhenti merokok dan hindari asap rokok. Merokok menurunkan HDL dan merusak dinding pembuluh darah. Setelah berhenti merokok, kadar HDL mulai meningkat dalam beberapa minggu. Hindari juga alkohol atau batasi maksimal 1 gelas per hari untuk wanita dan 2 gelas untuk pria. Kelola stres dengan baik. Stres kronis meningkatkan kortisol yang memicu produksi kolesterol. Lakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam. Luangkan waktu untuk hobi dan aktivitas yang menyenangkan. Kapan memerlukan obat-obatan? Kalau dengan gaya hidup sehat kadar LDL tidak turun atau turunnya sedikit, dokter mungkin akan meresepkan obat statin. Statin bekerja dengan menghambat produksi kolesterol di hati dan membantu hati mengeluarkan kolesterol dari darah. Ada kalanya dokter perlu memberikan obat lain selain statin. Misalnya kalau pasien tidak bisa mengonsumsi statin karena efek samping, atau kalau statin saja tidak cukup efektif. Obat tambahan bisa diberikan terutama untuk kasus familial hiperkolesterolema di mana LDL sangat tinggi. Statin seperti obat lainnya memiliki efek samping, tapi dokter hanya meresepkan kalau manfaatnya jauh lebih besar dari risikonya. Efek samping yang paling umum adalah nyeri otot ringan. Kalau kamu mengalami efek samping, konsultasikan dengan dokter. Jangan hentikan obat sendiri karena ini berbahaya. Pasien yang mengonsumsi statin harus kontrol rutin ke dokter untuk memonitor kadar kolesterol dan fungsi hati. Pemeriksaan darah dilakukan secara berkala untuk memastikan obat bekerja dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Yang penting dipahami, obat bukan pengganti gaya hidup sehat. Obat adalah tambahan. Kamu tetap harus menerapkan pola makan sehat, olahraga rutin, dan menghindari faktor risiko lainnya. Kombinasi obat dan gaya hidup sehat memberikan hasil terbaik dalam mengendalikan kolesterol. Komplikasi kolesterol tinggi yang tidak ditangani. Kalau kolesterol tinggi dibiarkan tanpa penanganan, risiko komplikasi sangat serius. Yang paling umum adalah penyakit jantung koroner. Penelitian di tahun 2025 di RSUD Medan menunjukkan kadar kolesterol berhubungan signifikan dengan kejadian penyakit jantung koroner, dengan nilai P0,003. Stroke adalah komplikasi kedua yang paling sering terjadi. Data menunjukkan 70% kasus stroke dan 87% kematian akibat stroke terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah seperti Indonesia. Kolesterol tinggi menjadi salah satu pemicu utama stroke iskemik. Penyakit arteri perifer terjadi saat pembuluh darah di kaki menyempit. Gejalanya adalah nyeri saat berjalan, kaki terasa dingin, dan luka yang sulit sembuh. Kalau tidak ditangani, bisa menyebabkan gangren yang memerlukan amputasi. Kolesterol tinggi juga meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan ada hubungan dua arah antara kolesterol dan diabetes. Kolesterol tinggi meningkatkan resistensi insulin, sementara diabetes memperburuk profil lipid. Tekanan darah tinggi sering menyertai kolesterol tinggi. Kedua kondisi ini saling memperburuk dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke secara eksponensial. Kombinasi hipertensi dan kolesterol tinggi disebut sindrom metabolik yang sangat berbahaya. Pentingnya konsistensi dalam penatalaksanaan kolesterol. Hiperlipidemia adalah kondisi seumur hidup yang memerlukan manajemen jangka panjang. Kalau kondisi ini bisa dikendalikan hanya dengan gaya hidup sehat, kamu tidak perlu obat. Tapi kamu harus menerapkan hidup sehat secara konsisten seumur hidup. Kalau memerlukan obat, jangan berpikir dengan minum obat kamu bisa bebas makan apa saja. Obat hanya membantu menurunkan kolesterol, tapi gaya hidup sehat tetap harus dilaksanakan. Kombinasi keduanya memberikan perlindungan maksimal terhadap penyakit jantung dan stroke. Kontrol rutin ke dokter sangat penting untuk memonitor kadar kolesterol dan menyesuaikan terapi kalau diperlukan. Jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis obat tanpa konsultasi dokter, meskipun kamu merasa sudah sehat. Libatkan keluarga dalam program penurunan kolesterol. Dukungan keluarga membuat lebih mudah menerapkan pola makan sehat dan olahraga rutin. Ajak pasangan dan anak-anak untuk makan sehat bersama dan berolahraga bersama. Catat perkembangan kadar kolesterolmu. Buat jurnal kesehatan yang mencatat hasil pemeriksaan, pola makan, aktivitas fisik, dan berat badan. Ini membantu kamu melihat pola dan membuat penyesuaian kalau diperlukan.
Jangan mudah menyerah kalau hasil tidak langsung terlihat. Penurunan kolesterol membutuhkan waktu, biasanya 3-6 bulan untuk melihat perubahan signifikan. Tetap konsisten dengan program yang sudah dibuat dan percayalah hasilnya akan datang. Edukasi diri sendiri tentang kolesterol. Semakin banyak kamu tahu tentang kondisi ini, semakin baik kamu bisa mengelolanya. Ikuti sumber informasi kesehatan terpercaya seperti Klinik 62 untuk update terbaru tentang penata laksanaan kolesterol. Kolesterol tinggi adalah silent killer yang tidak menimbulkan gejala tapi bisa mematikan. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin sangat penting karena gejala baru muncul saat sudah terlambat. Gaya hidup sehat dengan diet seimbang, olahraga rutin, dan mengelola stres adalah kunci utama mengendalikan kolesterol. Jangan takut mengonsumsi obat kalau dokter meresepkannya. Obat statin terbukti efektif menurunkan kolesterol dan mencegah serangan jantung serta stroke. Yang terpenting adalah konsistensi. Penata laksanaan kolesterol memerlukan komitmen jangka panjang, bukan sekadar usaha sesaat. Apakah kamu sudah pernah cek kolesterol? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Kalau informasi ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman yang membutuhkan. Subscribe Klinik 62 dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kesehatan terpercaya setiap minggunya. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jaga kolesterolmu, jaga masa depanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.